Balance scorecard mencoba untuk membridging ya, untuk menjembatani ya, menjembatani gap pas strategi dengan aksi ya, berusaha untuk menjembatani. Lalu kalau kita bilang bahwa apakah selalu harus menggunakan balance scorecard, maka balance scorecard adalah tools sarana untuk bisa kita menjembatani antara strategi yang disusun dengan aksi yang nanti akan yang akan dijalankan di dalam proses pencapaian tujuan. Itu namanya balance scorecard. Nah, teman-teman mungkin bisa jadi sekarang ada rekan-rekan yang sudah menggunakan balance scorecard, ada yang belum, nggak masalah, kita sama-sama belajar gitu ya. Mencoba kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kira-kira rekan-rekan punya sesuatu yang lebih dibandingkan yang knowledge yang lebih dibandingkan yang saya cantumkan di sini, boleh di-share ya. Kita sama-sama saling belajar. Artinya ketika kita bicara balance scorecard, maka organisasi harus ada apa? Misi, visi, value, ya, misi, visi, value, kemudian destination statement, apa itu, parameter tujuan kalau orang bilang. Jadi kalau misalnya saya ingin menjadi perusahaan terdepan di bidang otomotif atau di bidang supporting, mungkin kita, di bidang makanan misalnya, makanan cepat saji misalnya gitu ya, harus ada yang namanya parameter parameter tujuannya apa. Dikatakan yang terdepan adalah satu, market share-nya dapat 75% minimal. Dua, tingkat profitnya sekian, ROI-nya sekian, kemudian EBITDA-nya sekian. Itu namanya parameter destination. Ya, jadi ada parameter yang mesti kita akan tentukan. Nanti kita akan bicara. Dari destination statement akan muncul strategi, cara-cara apa yang nanti akan kita pakai. Cara-cara apa yang akan kita pakai. Nah, di sini akan muncul yang namanya balance scorecard, artinya menyeimbangkan antara finance dengan non-finance, masa lalu dengan masa nanti, gitu ya, berusaha untuk diciptakan keseimbangannya. Ini yang nanti akan menjadi, kalau kita bicara ada yang namanya financial perspective, financial, customer perspective, business process, dan learning and growth. Nah, ini yang nanti akan kita pakai. Teman-teman, ada 5 prinsip sebenarnya yang harus dilakukan sebelum kita mengacu atau kita menggunakan balance scorecard. Sebenarnya ini kita lakukan dengan cara survei. Artinya apa? Survei ini disampaikan kepada manajemen, top manajemen. Ada beberapa pertanyaan yang memang tidak muncul di sini gitu ya. Apakah ada komitmen? Ya, kita bicara leading change ya. Apakah ada komitmen untuk berubah dari top dan senior management level? Kalau misalnya persyaratan masih belum terpenuhi tentang leading change ini, maka ketika kita membuat sistem apapun, termasuk sistem performance management berbasis balance scorecard, itu nggak akan dapat. Akan punya kendala. Lalu ujung-ujungnya dari atas. Adalah performance organisasi, itu dari atas dulu. Kalau beliau yang di atas itu sepakat dengan proses atau program yang harus dilakukan di dalam untuk melakukan perubahan, maka siap jalan. Tapi kalau belum. Dari leading change akan ada namanya pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan corporate level strategy. Bagaimana definisi visi, misi, strategi, target, atau strategi inisiatif. Apakah visi misi itu sudah disampaikan kepada seluruh karyawan? Apakah visi misi itu sudah dipahami secara sama? Apakah value yang ada itu memang sudah betul-betul bisa diimplementasikan di level sampai dengan level bawah sampai level atas. Ini nanti ada semacam satu questionnaire atau satu istilahnya diagnosa ya. Satu diagnosa kira-kira siap nggak sih balance scorecard itu ada di dalam satu organisasi. Nah, dari sana nanti akan ada tuh kalau kita bicara visualisasi dalam menentukan hasil survei, itu ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya. Nah, ketika posisi di warna merah, waduh, itu masih menjadi PR besar kita. Bagaimana membuat warna merah itu naik menjadi hijau. Juga yang kuning, harus bagaimana naik menjadi hijau. Karena itu menentukan kelancaran proses performance management berbasis balance scorecard. Gitu ya. Apa aja sih yang masuk ke dalam leading change? Ada strong commitment. Best practice-nya apa? Ya, manajemen itu engage.
dengan proses balance scorecard-nya. Ya, kemudian menggunakan fungsi SIMO, Strategic Initiative Management Officer. Ada satu orang yang tugasnya, nggak tahu ini bisa orang, bisa misalnya satu PIC gitu ya, apakah ada beberapa orang silahkan gitu ya, yang tugasnya adalah memonitor pencapaian dari key performance indicator masing-masing pemegang jabatan. Itu tugasnya SIMO. Ya, hari ini saya mau cek hasilnya siapa. Oh, finance manager. Ayo semuanya dikumpulin selama KPI pencapaian KPI 1 bulan itu dikumpulin semua. Nah, tugasnya saya itu menganalisa. Oh, ini bagus, ini kurang, ini dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kemudian toolsnya saya sih simple. Bisa nanti kita lihat. Toolsnya saya apa itu? Performance management level bawah, katakanlah nih level staff atau bahkan level operator di rata-rata, kemudian hasilnya dikomparasi dengan hasilnya atasannya dia, signifikan apa enggak. Begitu sampai ke atas. Saya sebagai seorang manajer misalnya, kemudian tim saya KPI-nya berapa? Rata-rata KPI-nya tim saya, timnya Dwi, itu adalah katakanlah nih 85. Loh, tapi KPI-nya Dwi sendiri itu rata-rata di bulan tersebut adalah 60. Ada yang salah di dalam menentukan parameter KPI atau di dalam proses menentukan bagian-bagian yang ada di dalam KPI tersebut, baik turunan dari atas sampai ke bawah. Nah, ini Anda nanti ada tugasnya SIMO gitu ya. Oke, kalau kita bicara strategiknya sendiri adalah terkait dengan pendekatan dari bawah terhadap kontribusi ya, bottom up contribution ya, kontribusinya dari bawah ke atas. Oke. Ini adalah board of director. Secara makro kita coba kaji kajiannya. Kemudian secara proses di dalam internal kita juga kaji, maka akan muncullah input, direction, result gitu ya, akan turun nih kepada departemen manager dan supervisor atau frontline. Cara menyusunnya adalah menentukan dulu tujuan organisasi. Parameter organisasinya disusun. Organisasi. Terkadang banyak banget ya, saya ketemu dengan rekan-rekan yang sedang melakukan pembekalan sertifikasi untuk level manager di praktisi HR ya. Mau itu HR, mau itu human capital, mau development manager gitu kan. Nah, ketika kita menentukan, oke, organisasi sudah punya visi misi. Oh, sudah, Pak. Oke, visi misinya ada, value ada. Oke, strategiknya ada belum? Apa itu, Pak? Kayaknya nggak ada, Pak. Kayaknya turunannya langsung dari pusat yang notabene pusatnya itu ada di Jepang atau di Amerika atau di mana gitu ya. Sehingga kita ini hanya mendapatkan limpahan aja dari strategiknya. Itu yang sering kali terjadi. Ya, beberapa perusahaan besar masih melakukan seperti itu. Kenapa? Strategiknya karena dari regional gitu ya, sehingga belum turun sampai ke level bawah. Nah, sehingga yang di bawah pun hanya mereka-reka saja, berbasis turunan, ya, nggak tahu itu dari mana munculnya strategi tersebut atau objektif ya, objektif dari organisasi tersebut, tapi tiba-tiba ya udah kita ikut aja. Nah, teman-teman, ini yang nanti akan dihindarkan dari proses kenapa kita butuh yang namanya balance scorecard, gitu ya. Jadi cara menyusun strateginya adalah dari atas ke bawah, tetapi eksekusinya adalah dari bawah ke atas. Ya, eksekusinya dari bawah ke atas. Lebih jelas nanti kita akan bicara di skema. Nah, teman-teman, ini adalah vision and destination gitu ya. Kalau kita bicara ada financial perspective, ada customer perspective gitu ya, ada internal business process perspective dan ada learning and growth perspective. Ya, jadi kalau kita bicara dari si financial, ujung-ujungnya yang diharapkan oleh organisasi adalah financialnya bagus. Apakah profit, apakah dari sisi EBITDA, apakah dari sales, apakah dari sales growth, mau bicara persentase, mau bicara rupiah, atau bicara dolar, dan sebagainya. Ujung-ujungnya memang financial perspective yang menjadi acuan. Ya, oke. Dari situ akan muncul customer perspective. Di mana customer perspective adalah kalau misalnya nih customer itu artinya kalau customer itu puas, customer itu mendapatkan service yang sangat memuaskan dari kita, ya akan korelasinya terhadap pencapaian finansialnya itu kita sendiri. Bicara customer, kita tidak hanya bicara customer eksternal, bicara customer, kita juga bicara customer internal. Ya, nah itu nanti dibahas. Internal business process, ya. Jadi
Bagaimana untuk bisa memuaskan customer? Maka bisnis prosesnya harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin atau seproduktif mungkin di internal bisnis proses. Di internal itu akan diukur pencapaian di masing-masing proses. HR punya bisnis proses sendiri, kemudian di departemen production, marketing, sales, purchasing, finance, dan sebagainya, itu akan punya bisnis proses mereka masing-masing, yang tentunya akan support kepada customer perspektif akan support kepada financial perspektif. Tetapi internal business process perspektif masih belum cukup. Karena apa? Ada namanya learning and growth perspective. Di mana kalau kita mengelola human, mengelola information, mengelola capital yang ada di organisasi, itu supaya improve dan sustain terhadap kinerja. Sekali lagi teman-teman ya, jadi kalau kita menyusun prosesnya adalah financial, turun ke customer, internal business process, learning and growth. Eksekusinya, implementasinya, learning and growth, internal business process, naik customer, semoga financialnya bagus. Itu kalau kita bicara di proses untuk penyusunan di perspektif yang ada di balance scorecard. Nah, keuntungannya apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau misalnya line manager itu yang menjadi strategic planner. Jadi sebenarnya yang buat strategic siapa? Ya mulai dari top management dong. Top management akan melibatkan para manajer dong. Nah, ya. Jadi biasanya memang tidak banyak yang akhirnya menggunakan ini. Ada hambatan untuk menggunakan tools ini adalah kurangnya waktu. Ya, kurangnya waktu. Kemudian bisnis mah mindset-nya adalah bisnis itu ya apa yang dijalani aja lah. Kalau sehari-hari production itu ya udah buat planning, habis buat planning, terus kemudian kita monitoring, kita meeting bulanan, atau meeting harian gitu ya, daily meeting. Nanti kendala-kendalanya apa di daily meeting kita bahas, kita selesaikan, kemudian sorenya, oh ya udah selesai, oke, ya udah besok pagi kita rutinitas lagi. Mungkin mindset itu masih banyak. Jadi nggak gampang ketika kita bicara tentang mengubah yang sebelumnya belum pernah ada balance menjadi punya balance scorecard. Ya, oke. Nah, operational focus ya. Terus ke depan itu kita mau apa? Apakah hanya aktivitas-aktivitas yang biasa itu aja yang kita terus ke depan kita mau apa? Kita mau jadi apa? Nah, ini yang seringkali masih di beberapa manager lini itu masih belum memikirkan sampai ke sana. Ya, ini merupakan ada keuntungan, ada tantangan gitu ya. Nah, ini semoga menjadi satu hal yang nanti akan menjadi satu pertimbangan ketika kita menyusun yang namanya balance scorecard. Teman-teman, ini yang tadi saya sampaikan tentang SIMO, Strategic Management Officer atau Strategic Initiative Management Officer gitu ya. Nah, ada beberapa organisasi menamakannya dengan cara yang berbeda. Dia akan memonitor external dynamic. Jadi dia memonitor dinamika di eksternal dan belajar mempelajari impact-nya terhadap organisasi. Oh, ini perannya gitu ya. Kemudian bersama-sama dengan BOD, ngecek, selalu diskusi, mereview, mengembangkan. Ini pencapaiannya di sini nih, pencapaian KPI-nya di sini nih. Kita lihat analisa SWOT lagi nih. Ketika bicara analisa SWOT, ternyata ada beberapa hal yang sifatnya di eksternal yang harus kita pertimbangkan sekali. Contoh, ada COVID. Totally manajemen harus review. Kenapa? Lu kan pengaruh di KPI. Kalau kemarin kondisi KPI-nya orang masih bicara totally bisa tidak perlu harus WFH, ya work from home, orang bisa ada di kantor, dimonitor setiap hari. Ternyata apa? Ternyata ketika muncul COVID, kita nggak berbenah. Ya udah KPI-nya ya itu saja, nggak bakal kecapai. Artinya kalau KPI di level bawah, di level menengah nggak kecapai, jangan berharap KPI organisasi juga bakal kecapai. Nah, makanya kenapa dalam kondisi COVID mungkin proses di strategic management review itu ya bisa lebih diperketat. Bisa jadi review itu bisa daily. Bisa jadi. Ya, bisa jadi reviewnya bisa daily. Nah, ini tugasnya nanti kalau sudah ada proses di balance scorecard atau di sistem tools kita yang gunakan dana balance scorecard, maka ada yang namanya SIMO. Ya. Saya nggak jelasin ke semuanya ya, tapi teman-teman paham lah intinya apa. Karena mungkin slide kita cukup banyak,
dan saya kepingin teman-teman punya satu pemahaman yang cukup clear. Jadi nyun sewu, mohon maaf sebelumnya, kalau kemungkinan sesi kita ini bakal lebih dari 1,5 jam, karena mungkin akan banyak diskusi. Kita akan coba banyak diskusi, supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana implementasi. Sangat paham, saya nggak bisa janji, tapi semoga kalau proses gedenya sebuah tools tentang balance scorecard, semoga masih bisa dapat. Oke ya, ini ya kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh Saimo gitu ya. Nah, ini silakan bisa nanti diidentifikasi kira-kira kalau memang nanti dijalankan, maka ini menjadi satu PR untuk menentukan siapakah Saimo-nya. Ya. Nah, ini fungsional kompetensinya, ya. Dia harus punya strategic planning, dia performance manajemennya juga bisa bagus, performance improvement juga bagus gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu. Kalau kita ada yang level staff dan sebagainya, ada beberapa yang mesti harus support ke kita. Oke. Saya skip ya, teman-teman. Oke, kita sekarang bicara mulai di company level strategic. Ya, kita bicara di company level strategic. Di mana di sini adalah mendefine vision, visi, misi, strategi, target, dan strategic initiative. Kemudian mengintegrasikan strategik terkait dengan perencanaan dan budgeting. Karena mau nggak mau, financial sekali lagi ya, financial perspektif itu menjadi ukuran utama pencapaian organisasi atau indikator kinerja organisasi. Yang paling tinggi adalah di financialnya nanti. Percuma kita semuanya bagus, tapi ternyata catatan keuangannya ternyata rugi. Wah, itu mah udah apa ya, rasanya kok, ini kayaknya kita tuh punya strateginya bagus banget ya, tetapi ternyata, lah kok pencapaian keuangannya seperti ini. Nah, itu ya. Rugi, kita masih rugi, kita masih apa? Mungkin ada yang salah di dalam definisi atau implementasinya. Baik, di sini ya. Jadi kalau best practice-nya adalah kita bicara visi, misi, destination statement-nya, kemudian corporate strategic map-nya, kita akan buat, critical success factor-nya kita tentukan, strategic initiative-nya di-define, gitu ya. Nah, ini nanti akan bicara di company level strategic. Dari sisi company, gitu. Sampai turun ke level. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai? Jadi, kalau kita bicara, apa ya, kalau kita bicara mengenai value, bukan cuma sekedar kata-kata indah di dinding gitu ya. Kalau banyak beberapa perusahaan mencantumkannya, apa value kita? Tuh, lihat itu, di tembok itu, atau di dinding, atau di figura gitu, atau di frame gitu ya. Wow, nilainya bagus-bagus gitu ya. Cuman, apakah itu menjadi sesuatu yang di-aware-kan oleh semua karyawan, bahkan sampai dengan implementasi, internalisasi ke setiap proses, ini yang masih menjadi, harus dikaji lebih dalam lagi. Kalau itu sudah ada, maka syukur ya teman-teman, semoga itu bisa dijadikan. Menyediakan fondasi bagi masa depan yang diharapkan organisasi, value, menguraikan tentang apa yang diyakini serta dianggap penting oleh semua individu yang ada di dalam organisasi. Bicara value loh ya, bicara value. Ini kalau kita bicara tentang value, maka nanti ujung-ujungnya kita akan bicara yang namanya kompetensi perilaku. Kita bicara tentang kompetensi perilaku. Gitu ya. Baik. Nah, ketika kita bicara kompetensi perilaku, maka mau nggak mau nanti akan ada bagaimana caranya ngukur, ya, bagaimana cara mengukur value, gitu ya. Tuh. Oke, sambil concern ya. Di sini ada satu pertanyaan, saya coba lihat tadi ada ini, coach, apa benefitnya balance scorecard dikomparasi dengan SWOT analysis? Oke, nanti kita akan jawab ketika kita ketemu bagaimana caranya menentukan SWOT. Ya, saya akan ketemu bagaimana caranya akan menentukan SWOT. Baik, kita lanjut. Ya, jadi nilai-nilai. Ini sangat penting. Ini nilai-nilai nanti kalau kita suatu waktu nanti kita akan mencoba diskusi tentang building kompetensi model, gitu ya. Ketika kita ketemu building kompetensi model, maka nanti kita akan lebih paham lagi bagaimana mendeliver, bagaimana balance scorecard value itu sangat dan pencapaian organisasi. Oke. Baik. Oke. Berikutnya saya akan lanjut ke dalam visi. Gambaran masa depan organisasi secara realistis, kredibel, dan menarik diuraikan dalam bentuk ini. Oke, bicara visi, kita tidak hanya bicara organisasi ya. Bicara visi, kita juga punya visi dalam konteks pribadi, ataupun keluarga, ataupun
personal gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kita akan coba, pertanyaan saja adalah visi. Apa sih visi kita ke depan? Nih, saya tuh pengalaman saya ketika saya berbagi bersama rekan-rekan gitu ya, apalagi dengan mahasiswa, dengan siswa, dan lain sebagainya, itu saya kok lebih senang bicara visi itu dengan anak-anak gitu ya. Visinya jelas. Kamu apa cita-citamu? Pengen jadi presiden. Oke, pengen jadi apa lagi? Pengen jadi dokter, pengen jadi dokter, dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa terukur. Terukurnya apa? Ya ada sertifikat, ada ijazah, ada pengakuan gitu ya yang kita dapatkan dari sebuah tas gitu kan. Oh, dia sudah jadi. Tapi kalau sudah semakin dewasa, kita tanya, visimu apa? Menjadi manusia yang berguna, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah, menjadi pribadi yang lebih baik. Ukurannya apa? Nggak jelas. Kadang-kadang kita ketemu dengan cara seperti itu. Oke, di dalam organisasi ketika bicara visi, saya ingin menjadi perusahaan yang terdepan. Saya menjadi perusahaan terdepan di bidang makanan cepat saji di Indonesia atau bukan di dunia dan sebagainya gitu ya. Oke. Kita masih belum punya parameter, tapi harapan itu harus diterjemahkan nanti dalam 2 parameter. Menjadi terdepan, menjadi yang terkemuka itu parameternya apa? Ya, oke. Jadi contoh kalau dulu Sony ya tahun 50-an kita mengubah ya bahwa produk itu adalah produk yang pure quality misalnya gitu. Itu Sony tahun 50-an. Dan ya kita akui ya ketika di tahun 70, 80, 90 kalau kita bicara Sony itu rasanya itu bagus itu TV, Sony apalagi Sony gitu ya. Akhirnya itu pun berubah. Nah, ini menjadi satu proses yang bisa disampaikan di situ atau bisa menjadi satu acuan ke depan. Mau apa kita jadi organisasi ini. Gitu ya. Jadi menunjukkan ambisi, dinyatakan jelas gitu ya. Loh, boleh dong kalau misalnya pribadi pun juga punya misalnya anak kita, kamu mau jadi apa? Saya mah pengen S3 di mana? S3 pengen S2, pengen S2-nya di luar negeri dan sebagainya. Kita kemudian anak kita bilang, kepada anak kita bilang, mimpi kamu nggak mungkin lah, bapakmu juga kerjanya kayak gini dan sebagainya. Lah, boleh anak-anak kita berpikir jauh, visi ke depan tuh sangat-sangat boleh. Nah, ini teman-teman, setelah dapetin slide tentang visi, semoga hari ini teman-teman bisa bertanya pada diri sendiri gitu ya. Jadi visi saya apa ya? Nah, tapi nanti dijawabnya di masing-masing pribadi aja. Jadi tidak kita bahas di sini. Beberapa contoh ya. Kami adalah pemimpin dunia yang dikenal dalam keunggulan otomatisasi. Kami punya orang, pelayanan, dan produk terbaik. Kami adalah pelopor. Loh, apakah sekarang sudah menjadi pelopor? Belum. Tapi dinyatakan seolah-olah terjadi saat ini. Kami nomor 1 di seluruh negeri. Kami adalah perusahaan kemasan pelopor di wilayah ASEAN dan sebagainya. Maka itu adalah visi. Oke, teman-teman, ini contoh beberapa visi ya. Saya coba skip aja. Jadi kalau kita bicara visi adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang terjadi, akan terjadi gitu ya. Misi adalah bagaimana cara kita untuk mencapai visi. Dengan value, standar, belief, apa-apa yang kita yakini. Saya suka banget kalau kita bicara visi misi itu, saya suka banget mencontohkan sesuatu yang negatif, semoga itu tidak dicontoh sama teman-teman gitu ya. Semoga tidak dicontoh sama teman-teman gitu ya. Tapi itu ada terjadi gitu ya. Saya ingin jadi ketua mafia terbesar misalnya di suatu daerah. Apa? Saya ingin menjadi manusia terkaya dan sangat powerful di daerah A gitu. Visi. Misinya apa? Menguasai dunia kejahatan area A utara, A selatan, A timur, A barat, dan lain sebagainya. Misi. Value-nya apa? Value-nya adalah tidak kenal norma agama, tidak kenal norma susila, dan lain sebagainya. Kira-kira, teman-teman pasti paham. Saya bergerak di bidang apa? Ketika kita mencari orang-orang, sekali lagi ya, ketika kita mencari orang-orang, maka kita akan cari orang-orang yang punya value yang sama. Supaya apa? Supaya organisasi saya berjalan. Nggak mungkin saya cari orang-orang di pondok pesantren. Nggak mungkin saya cari orang-orang yang di sekolah-sekolah agama. Nggak mungkin. Maka yang saya akan cari adalah orang-orang yang memang punya value yang sama dengan saya. Nggak kenal norma agama, nggak kenal norma susila, pokoknya semuanya dihalalkan gitu ya. Nah ini.
kalau saya kembalikan ke organisasi, ini sangat penting, ini sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman gitu ya. Kenapa sekarang kita itu orang rekrutmen, itu kembali lagi kepada value, visi misinya apa, orang training juga lihat value, visi misinya apa, orang HR, orang IR, orang apapun gitu ya, di fungsi kita di HR gitu ya, maka semuanya akan lihat visi, misi, dan value. Nah, ini menjadi satu tantangan, teman-teman. Jadi kalau saya punya organisasi, value saya apa? Value di tempat saya adalah integritas, berdedikasi, bertanggung jawab, fokus pada layanan. Otomatis yang akan kita cari adalah orang-orang yang nanti punya value ya. Nah, bicara ini nanti kita akan bicara training, kita akan bicara tentang ini, bisa nanti di rekrutmen pun juga kalau suatu waktu kita ada waktu juga kita bisa diskusi dengan hal-hal yang terkait value, terkait bagaimana proses training mengakomodir value, proses rekrut mengakomodir value. Nah, mungkin nanti bisa kita buatin kelas-kelas dan teman-teman yang lain nanti bisa banyak share. Harapan saya di grup kita ini ada satu improvement diri yang harusnya bisa kita dapat dan seyogyanya bisa kita ukur. Ya, seyogyanya bisa kita ukur. Jadi supaya apa? Supaya ada edit knowledge yang bisa kita dapatkan pasca sharing dan itu bisa kita implementasikan. Kalau edit knowledge itu enggak kita implementasikan, rasanya kok sia-sia. Nah, bila perlu nanti ada kelompok belajar yang masing-masing dibuat. Oh, ini tentang kelompok belajar tentang apa? Spesifik tentang apa yang ada kita pasca kita sharingkan. Loh itu boleh. Mungkin itu menjadi satu sarana buat kita untuk lebih upgrade. Oke ya, teman-teman. Ini contoh. Tujuan organisasi adalah layanan transportasi darat yang berfokus pada jasa penyewaan dan pengelolaan kendaraan serta pengemudi. Oke. Visinya apa? Menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang jasa transportasi darat. Misinya apa? Memuaskan pelanggan kami dengan menyediakan jasa berkualitas baik yang memenuhi standar tertinggi dari kepuasan pelanggan dan karyawan, serta berusaha meningkatkan nilai pemegang saham. Tujuan, visi, misi ada. Kemudian ada nih SWOT, bicara analisa SWOT ternyata kita punya peluang loh di internal di eksternal ya. Kita punya peluang. Waktu itu sempat marak bisnis jasa persewaan helikopter oleh para penceramah, karena waktu itu sempat ada lagi booming ya, jadi penceramah itu bisa diundang ke lain daerah dan terbatas dengan butuh waktu lebih cepat, maka harus butuh ada persewaan helikopter. Nah, tiba-tiba manajemen ngumpul, kita kumpul yuk, kita meeting, kita bahas, apakah kira-kira bisnis persewaan helikopter bisa kita buat? Ada pertimbangan. Ujung-ujung keputusannya adalah enggak. Kenapa enggak? Karena helikopter kita balikin kepada tujuan dari organisasi adalah layanan transportasi darat. Visinya menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang jasa transportasi darat dan helikopter transportasi darat. Loh, tapi kan helikopter nanti ujung-ujungnya turun ke darat. Ya, nggak bisa kita paksakan ya. Nanti kalau seperti itu, maka ujung-ujungnya semuanya juga laut pun juga nanti akan mendarat juga gitu ya. Enggak, tapi kita fokus dengan logika umum bahwa yang namanya transportasi darat adalah kendaraan-kendaraan yang ada di darat, bukan yang beroperasi di luar darat. Nah, itu aja. Nah, ini pun akan kembali. Bisa jadi dalam kita mengemas yang namanya visi misi, kemudian strategi, ada aja hal-hal yang akhirnya menjadi kita diskusikan bersama sebagai bagian dari keputusan strategik. Oke, teman-teman. Bagaimana